Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Kristus, bacaan-bacaan hari ini mau menceritakan sejarah keselamatan, berangkat dari penciptaan alam semesta, lalu sampai kepada manusia. Dan rancangan Tuhan untuk keselamatan manusia itu berlanjut dengan diselamatkannya bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Lalu kemudian diuraikan pula pembaptisan oleh Paulus dan akhirnya kisah sang juru selamat yang mengalami sengsara, wafat di kayu salib dan akhirnya bangkit dari mati. Saudara-saudari yang terkasih, bagi orang Yahudi, Paskah orang Yahudi itu mau memperingati tentang terbebasnya bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Dan Paskah dalam Perjanjian Baru, di mana ditandai dengan kebangkitan Kristus, menggenapi dan mengganti Paskah Yahudi yang lama. Dalam Paskah kita, di dalam diri Yesus, kita pun juga diajak beralih dalam kerajaan Allah. Secara sakramental itu terjadi dalam sakramen baptis yang kita terima. Secara moral kita meninggalkan manusia lama dan masuk mengenakan manusia yang baru. Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah memperingati Trihari Suci dan akhirnya berujung pada kebangkitan Tuhan. Salib yang tadinya adalah tanda kehinaan, berkat kebangkitan Kristus menjadi tanda kemenangan. Dan Yesus yang bergantung di kayu salib adalah Yesus yang mau mengorbankan diri bagi kita semua. Kebangkitan Kristus bukan untuk diri Yesus sendiri, tetapi juga merupakan karya penyelamatan Allah bagi kita semua yang percaya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, di tahun 2025 ini, Paus sudah mengumumkan bahwa ini adalah tahun Yubelium. Dan tahun Yubelium ini kesempatan bagi kita untuk memperoleh indulgensi. Di tahun Yubelium inilah kita sama-sama berziarah dalam pengharapan. Manusia, pengikut Kristus, mau hidup di dunia, melaksanakan peziarahan sampai akhir batas di dunia ini. Dan kalau kita diterima oleh Allah, kita akan mengalami, kita boleh berharap, kita peziarahannya akan berlanjut ke dalam alam kekal, dalam kerajaan surga. Amin, nggih. Kita semua berziarah. Kita semua berziarah. Dan dalam berziarah ini ada harapan. Harapan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi semua yang ada di sekitar kita itu pun juga boleh berharap. Kalau tidak ada harapan, kita diutus untuk menjadi misionaris pengharapan. Artinya apa? Hidup kita itu juga menjadi pengharapan bagi orang di sekitar kita, terutama yang susah, tertekan, yang stres, yang tidak punya harapan. Kita semua diutus menjadi misionaris pengharapan. Saudara-saudari yang terkasih, saya punya pengalaman ketika saya masih menjadi imam yang masih balita. Balita itu imam yang bawah 5 tahun. Baru. Ditahbiskan di bawah 5 tahun. Oh ya. Lagi semangat-semangatnya, dan biasanya kalau imam balita itu masih menjadi pastor pembantu, bahasanya pada waktu itu, zaman sekarang namanya vikaris paroki. Dan ketika jadi vikaris paroki itu, saya ditugaskan untuk mendampingi mereka yang cilik-cilik, ya.
Mereka yang piat, piut, OMK, misdinar, remaja, dan lain sebagainya. Suatu saat saya itu bersama teman-teman misdinar mengadakan rekoleksi yang jauh tempatnya. Mereka yang besar-besar naik charteran, misdinar yang besar-besar naik charteran atau naik motor. Sedangkan yang cilik-cilik, yang lembut-lembut, misdinar yang kecil-kecil, yang mini-mini itu ikut romo, naik mobil gereja, mobil paroki. Zaman dulu mobilnya Kijang. Yang nyetir romo, cilik-cilik gitu. Karena perjalanan jauh, mereka itu tadinya ya meneng terus gitu ya. Lalu mobilnya Romo pada zaman itu sudah pakai AC ya. Wah, wis do liar-liar kae gitu. Seneng perjalanannya jauh gitu. Cilik-cilik. Misdinar yang kecil-kecil itu. Lalu di tengah jalan muncul bau yang tidak sedap. Waduh. Amin. Ketoke udah meneng ning kok mambur enak gitu. Dan saya curiga ini jendelanya tertutup semua. Apalagi pintu, pakai AC, ambune buadeke ora umum. Saya tanya, sopo yo sing ngentut? Namanya anak kecil, ada anak cewek masih kecil. Aku emang. Jawabnya dengan polos. Saya kemudian teman-temannya pada senggol-senggolan, tutupan irung barang. Saya menahan diri, lalu kamu itu bahasa yang gaul ya waktu. Apakah kamu, saya tanya kepada yang ngentut itu, yang ngaku, apa kamu crossing? Tahu crossing? Kroso? Wes aku rasa jelasnya ya. Bahasanya keren ya. Nanti iki ketoke bapak ibu kabeh iki sing jawab crossing artinya apa? Suster yo ngerti yo. Crossing artinya apa? Jadi besok kalau ada pertemuan ono bau tidak sedap, iki mesti ono sing crossing. Nah, anak apa kamu crossing? Ya tahu ya bahasa gaul anak-anak ya. Tuh. Ora emang. Ya udah langsung. Lalu saya tidak memarahi cah cilik. Saya tidak menghakimi apa meneh mandek metu ora bakal. Saya tidak menghakimi. Lalu kemudian anak itu kemudian kayak agak merasa bersalah. Kemudian beberapa anak sudah membuka jendela sedikit, ya kan? Sedikit. Lalu baru sedikit itu baunya masih ada. Lalu bagaimana caranya? Ya sudah, makin lama bau itu hilang karena dihirup bersama-sama. Ya dia menang. Hilangnya lah dihirup bersama-sama. Inilah ya toh bersinergi, ada kerjasama gitu lah. Tidak memarahi anaknya karena dia sendiri sudah stres. Barangkali dia kentut itu juga tidak diharapkan ngerti-ngerti metu dewi. Ora ono suarane ning gayane. Ngedapi-dapi gitu. Nah, akhirnya jendelane dibukae rada ombo, lalu mereka buka jendela dari depan sampai, dan sebentar kemudian anak itu ngentut meneh. Begitu ngentut buka jendela, nggak ada yang memarahi, malah keguyon. Ora do ngantuk malah keguyon. Sing ngentut ora mung bocah kuwi tok, kancane yo ono. Metu suarane.
kancane ngetut romone. Romo maraya elek. Jaim ya. Jaki imit. Jane ya aku ya ngempet. Saudara-saudari yang terkasih, perjalanan menjadi menyenangkan, menggembirakan, dan akhirnya ora kroso tekan gone dadi cerita gitu ya. Tidak ada yang tertekan, tidak ada yang stres, menyenangkan, tidak ada penghakiman, tidak ada yang nyeneni, tidak ada. Kemarin rekoleksi saya juga mendapatkan cerita, itu bagi saya menarik. Di Italia sana, ketika pada masa COVID lagi santer-santernya, ada 2 orang PSK. Tahu ya PSK ya? Nanti Bapak Ibu yang punya anak kecil, anak putu, dijelaskan yang baik-baik ya. PSK adalah perempuan yang nakal. 2 PSK ini telat atau nunggak membayari sewa apartemen. Meskipun di Italia mayoritas Katolik, tapi PSK ada. Dan mereka jangankan untuk makan, sulit. Karena keahliannya tidak mungkin bisa dipraktekkan. Ya toh? Ada social distance. Mosok PSK kerjane online ora iso. Social distance. Oh, pas Covid kan? Karena sudah nunggak bayar sewa apartemen. Kedua, PSK tersebut memberanikan diri menghadap romo paroki waktu itu di Italia sana. Dan mereka menceritakan kesusahannya. Romo paroki terenyuh, tapi ora duwe duit. Pengandian saya pasti romo paroki itu cek and recheck, survei dan lain sebagainya. Ternyata benar 2 PSK tersebut memang dalam keadaan tanpa harapan. Lalu romo parokinya nakal. Romo paroki karena di Italia toh, romo parokinya kirim surat kabar ke paus, menceritakan apa adanya dan minta bantuan. Tidak lama kemudian ada balasan dan ada dana dari kepausan tanpa embel-embel penghakiman, tanpa nasihat-nasihat yang saleh. Karena pasti pausnya percaya romo parokinya yang telah survei dan tahu pasti cerita apa adanya. Maka diberikan uang itu kepada 2 PSK itu, bahkan dibayari sewa apartemen itu sampai setahun. PSK tersebut terharu. Dan kabarnya malah 2 PSK itu menjadi orang yang baik. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Kristus, disinilah kita juga diutus menjadi misionaris pengharapan. Pengharapan karena kebangkitan Kristus. Pasti Tuhan akan mendampingi kita yang berharap mengandalkan kekuatannya. Pengharapan akan Kristus yang bangkit hadir di tengah-tengah kita lewat diri kita sebagai pengikut Kristus. Oleh karena itu kita dikuatkan dengan kebangkitan Kristus. Kita dikuatkan menjadi misionaris pengharapan yang handal. Untuk mereka yang tidak berpengharapan, kita juga membantu mereka, menemani mereka, bahkan mendengarkan keluh kesah mereka, itu pun sudah memberikan harapan bagi mereka. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mati terhadap dosa-dosa kita. Cara mentalitas suasana hidup yang lama kita tinggalkan dan masuk ke dalam hidup yang baru. Hidup dengan semangat kebangkitan, siap dengan semangat kebangkitan menjadi misionaris pengharapan.
Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Kristus, marilah kita hening sejenak untuk meresapkan wata sabda malam hari ini. Pada awal mula, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi itu kelam kabut dan masih kosong. Kegelapan meliputi samudera dan daya hidup ilahi melayang-layang di atas permukaan air. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah terjadi terang." Dan Allah melihat bahwa terang itu baik adanya. Lalu Allah memisahkan yang terang dari yang gelap. Yang terang itu dinamainya siang, dan yang gelap dinamainya malam. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah ada cakrawala di tengah sekalian air untuk memisahkan air dari air." Dan Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah sekalian air di bawah langit berkumpul pada satu tempat, dan yang kering tampaklah hendaknya." Allah menamai yang terkering itu daratan, dan kumpulan air itu laut. Dan Allah berfirman, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, dan segala pohon yang menghasilkan buah." Dan terjadilah demikian. Maka jadilah petang dan pagi, hari ketiga. Kemudian Allah menjadikan dua sumber cahaya, yang besar untuk menguasai siang dan yang kecil untuk menguasai malam. Allah mengadakan juga bintang-bintang. Maka jadilah petang dan pagi, hari keempat. Kemudian Allah menjadikan semua binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Lalu Allah memberkati semuanya itu dan berfirman, "Berkembang biaklah dan penuhilah air dan laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak." Maka jadilah petang dan pagi, hari kelima.
Kemudian Allah menciptakan manusia sesuai dengan citranya. Ia menciptakan manusia pria dan wanita. Lalu ia memberkati keduanya dan berfirman, "Beranak cucu dan berkembang biaklah. Penuhilah muka bumi dan taklukkanlah. Kuasailah ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan berbiji untuk menjadi makananmu, dan kepada segala binatang di bumi serta burung di udara, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan yang hijau menjadi makanannya." Maka jadilah petang dan pagi, hari ke-6. Allah melihat semuanya itu amat baiklah adanya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi serta segala isinya. Maka Allah beristirahat sesudah seluruh karyanya paripurna. Maka jadilah petang dan pagi, hari ini. Bacaan epistola dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Karena jika kita telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematiannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan Dia dalam kebangkitannya. Sebab kita tahu bahwa pribadi kita yang lama telah turut disalibkan, supaya hilang lenyaplah kuasa dosa atas kita, dan kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dalam persatuan dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Kematian tidak berkuasa lagi atas Dia.
Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang dirimu. Kamu telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan perumpamaan, dalam pekan perempuan-perempuan pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba di dekat mereka ada dua orang berdiri mengenakan pakaian berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Putra Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga." Lalu teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Perempuan-perempuan lain yang juga bersama dengan mereka memberitahukan hal-hal itu kepada para rasul. Tetapi bagi para rasul, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Mereka pun tidak percaya kepada perempuan-perempuan. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam kubur, yang dilihat hanya kain kafan. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan.